Di balik sorot kamera dan tawa hangat seorang presenter ternama, tersimpan sebuah perjalanan batin yang tidak banyak orang tahu. Ini adalah kisah tentang seorang publik figur bernama Ruben Onsu yang hidupnya dipenuhi kesibukan, hiruk-pikuk dunia hiburan, dan berbagai ujian berat yang tak selalu terlihat oleh banyak orang. Namun siapa sangka, justru dari ujian-ujian itulah sebuah cahaya baru muncul. Sebuah perjalanan panjang yang akhirnya menuntun Ruben pada sebuah keputusan terbesar dalam hidupnya. Semua bermula dari sebuah malam yang sunyi. Ruben duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu temaram, aroma kopi yang sudah dingin, dan tumpukan dokumen tidak memberinya ketenangan. Ia baru saja menghadapi masa-masa berat, kesehatan yang menurun, bisnis yang goyah, dan tekanan batin yang membuat pikirannya penuh tanya. Di tengah kesunyian itu, Ruben membuka ponselnya. Ia menemukan potongan video ceramah tentang ketenangan hati dalam Islam. Bukan sengaja ia menontonnya, video itu hanya muncul di beranda, seolah dituntun oleh sesuatu yang lebih besar. Suara sang ustadz lembut, penuh kedalaman. Kalimatnya menembus ruang kosong di dalam hati Ruben. Jika engkau mencari ketenangan, maka ketenangan itu ada dalam mendekat kepadanya. Ruben terdiam. Ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari demi hari berlalu, Ruben mulai mencari lebih banyak. Ia membaca, ia menonton, ia bertanya. Tak pernah sekalipun ia merasa dipaksa. Justru rasa ingin tahunya muncul secara alami. Hingga suatu hari, ia duduk bersama seorang sahabat dekatnya yang seorang Muslim. Percakapan mereka panjang dan penuh kehangatan. Ben, iman itu perjalanan. Bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang akan menemukanmu. Ruben mengangguk. Ada air jernih yang menahan di sudut matanya. Ia merasa disapa, disentuh, dipeluk oleh sesuatu yang ia cari selama ini. Malam itu, hujan turun pelan. Di sebuah musola kecil di sudut kota, Ruben datang ditemani beberapa orang terdekatnya. Tidak ada kamera, tidak ada publikasi. Hanya ia, Tuhan, dan kesungguhan hatinya. Dengan suara bergetar, Ruben mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seakan sebuah beban terangkat dari dadanya. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Malam itu, Ruben pulang dengan hati yang baru. Dunia yang sama, tapi jiwanya berbeda. Tidak berhenti di situ, Ruben mulai belajar. Ia belajar membaca Al-Quran dari nol. Ia menghafal doa-doa pendek. Ia datang ke kajian dengan pakaian sederhana, duduk di antara jamaah lain tanpa perlu dikenal siapa dirinya. Dan semakin ia belajar, semakin ia menemukan sesuatu yang ia cari selama tahun-tahun. Ketenangan yang tidak pernah ia temukan di panggung manapun. Kadang, setelah sholat subuh, ia duduk lama, memandang langit yang mulai terang. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memilihku." Hingga suatu hari, sebuah tawaran datang dari pengurus masjid yang biasa ia sholat Jumat. "Mas Ruben, Jumat depan bagaimana kalau Anda menjadi khotib? Kami ingin sekali mendengar perjalanan Anda." Ruben terkejut. Menjadi khotib? Berbicara di mimbar? Di depan jamaah? Ia takut tidak pantas. Ia merasa masih sangat baru, masih banyak belajar. Tapi para pengurus masjid tersenyum dan berkata, "Khutbah tidak harus panjang, tapi kejujuran hati itu yang paling menyentuh." Ruben terdiam. Ia tahu, mungkin ini bukan kebetulan.
Mungkin ini cara Allah menuntunnya melangkah lebih jauh. Masjid itu penuh. Suasana hikmat. Saat muazin mengumandangkan azan, Ruben menunduk dalam. Dadanya berdebar. Ketika tiba waktunya naik ke mimbar, langkahnya terasa berat. Tapi di setiap langkah ia berdoa. Ya Allah, mudahkan. Jangan biarkan aku berkata kecuali yang baik. Dan saat ia berdiri di atas mimbar, masjid mendadak sangat hening. Dengan suara pelan tapi mantap, Ruben mulai khutbahnya. Saudaraku, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih baik. Saya hanya seorang hamba yang sedang mencari jalan pulang. Ia menceritakan perjalanan batinnya, tentang malam sunyi yang membuatnya bertanya, tentang cahaya yang muncul perlahan, dan tentang kedamaian yang ia rasakan setelah masuk Islam. Setiap kalimatnya jujur, setiap kata keluar dari hati yang pernah terluka dan kini sedang sembuh. Beberapa jamaah terlihat menyika air mata. Karena khutbah Ruben bukan khutbah dari seorang ustadz besar, tapi khutbah dari seorang manusia yang menemukan Tuhan setelah tersesat sebegitu lama. Di akhir khutbah, suara Ruben bergetar. Jika hari ini saya berdiri di sini, itu bukan karena saya siap, tapi karena saya yakin ketika Allah memilih kita, maka Dia akan menguatkan langkah kita. Masjid masih hening. Tak ada suara kecuali desahan haru beberapa jamaah. Ketika sholat dimulai, Ruben berdiri di shaf pertama. Ia merasakan air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam sujudnya ia berbisik, "Terima kasih ya Allah. Telah Engkau izinkan aku merasakan indahnya hidayah-Mu." Begitulah kisah perjalanan Ruben Onsu. Sebuah perjalanan batin yang panjang, penuh pencarian, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Bukan tentang ketenaran, bukan tentang popularitas, tapi tentang hati yang akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah datang kepada siapa saja, di waktu yang mungkin tidak kita duga, dan dengan cara yang tak pernah kita bayangkan.